Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Melisa dari S1 Kebidanan akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi manusia. Yang pertama yang akan saya jelaskan tentang indera penglihatan. Pengertian indera penglihatan. Mata merupakan salah satu panca indera, yakni indera penglihatan yang berfungsi supaya manusia bisa melihat dengan baik dan sempurna. Indera penglihatan bisa mendeteksi cahaya serta mengubah menjadi impuls elektrokimia di sel saraf. B. Struktur bagian indera penglihatan. 1. Kornea. Kornea adalah bagian dari indera penglihatan, yakni bagian berwarna bening tembus pandang yang terletak di lapisan paling luar mata. Kedua, pupil. Pupil adalah bagian mata berupa bagian lingkaran hitam yang ada di bola mata, yaitu tempat keluar masuk cahaya ke dalam mata. Pupil berguna untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang akan masuk ke dalam mata. Yang ketiga, iris. Iris juga menjadi struktur bagian indera penglihatan yang mewakili warna dan letaknya ada di sekitar pupil. Iris akan memberikan warna berbeda-beda pada mata manusia tergantung dari ras yang terkadang juga disebut dengan selaput pelangi. Keempat, retina atau selaput jala. Retina atau selaput jala disebut juga dengan lapisan yang tipis dan sangat peka terhadap cahaya. Kelima, sklera atau selaput putih. Sklera atau selaput putih merupakan bagian dinding putih mata yang berguna untuk melindungi struktur mata sekaligus membantu mempertahankan bentuk mata. Yang keenam, lensa mata. Lensa mata merupakan bagian yang memiliki sifat transparan dan juga lunak. Posisi lensa mata ada di belakang iris. Yang ketujuh, saraf optik. Saraf optik yang merupakan bagian dari indera penglihatan ini berguna untuk meneruskan informasi visual dari sebuah benda diterima oleh retina menuju otak saraf. Optik tersebut akan mengetahui bentuk sebuah benda yang kita lihat. Ketika saraf optik tersebut rusak, maka inilah menyebabkan manusia tidak akan bisa melihat. Kedelapan, koroid. Koroid merupakan dinding mata yang berguna untuk menyuplai oksigen serta nutrisi ke bagian-bagian mata yang lain, terutama retina. Koroid umumnya berwarna coklat, agak kehitaman atau hitam, dan warna ini berguna supaya cahaya yang sudah diterima tidak dipantulkan lagi. 9. Titik buta. Titik buta merupakan bagian dari indera penglihatan yang berguna untuk meneruskan berkas saraf menuju ke otak. Selanjutnya C. Cara kerja indera penglihatan. Cahaya akan dipantulkan benda yang sudah ditangani mata lalu menembus kornea serta diteruskan ke pupil, yang kemudian intensitas cahayanya akan diatur. Yang kedua, cahaya akan diterus menembus lensa mata. Dan yang ketiga, daya akomodasi lensa mata akan mengatur supaya cahaya jatuh tepat pada bagian bintik kuning. Keempat, bintik kuning nantinya akan menerima cahaya lewat sel kerucut serta sel batang, kemudian akan disampaikan ke otak. Kelima, informasi kemudian akan diolah otak dan akhirnya kita bisa melihat wujud benda tersebut. Inilah bentuk gambar dari indera pendengaran. Baiklah, saya akan menjelaskan yang kedua, telinga luar. Bagian ini tersusun oleh daun telinga yang terbentuk dari bahan tulang rawan dan lubang saluran suara yang panjangnya 2,5 cm. Telinga luar ini terbentuk corong sehingga dari struktur yang dimiliki dapat mengumpulkan gelombang suara dan luar
sedangkan saluran berfungsi untuk menjaga udara di dalam tetap hangat dan lembab. 40. Di sepanjang saluran ini terdapat banyak bulu, kurang lebih 4.000 buah kelenjar khususnya yang menghasilkan tahi kuping. Bulu-bulu tersebut berfungsi untuk penghalang masuknya serangga dari debu. Yang B. Telinga tengah. Telinga tengah terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, membran timpani (gendang telinga). Membran timpani ini berupa selaput tipis yang berfungsi untuk menerima getaran suara. Apabila ada rangsang suara mengenai bagian ini, maka akan bervibrasi atau bergetar. Yang kedua, tulang pendengaran. Tulang pendengaran terdiri atas tulang martil, malleus, tulang landasan incus, dan tulang sukurdi stapes. Ketiga tulang ini berfungsi untuk mengonsentrasi vibrasi atau getaran. Selanjutnya, saluran eustachius. Saluran eustachius menghubungkan antara telinga dengan faring. Inilah yang menyebabkan seseorang yang menderita influenza maka pendengarannya terganggu karena pada bagian ini tersumbat oleh lendir. Saluran eustachius berfungsi untuk menjaga keseimbangan tekanan udara antara udara luar dan dalam telinga. C. Telinga dalam. Inilah bentuk dari gambar telinga dalam. Telinga dalam terdiri atas bagian-bagian berikut. Yang pertama, saluran gulung atau disebut dengan canalis semicircularis. Canalis semicircularis merupakan saluran setengah lingkaran yang berjumlah 3 buah. Saluran ini tersusun skulus saling tegak lurus pada sudutnya dan terdapat pada tulang pelipis. Canalis semicircularis berfungsi sebagai reseptor gravitasi. Yang kedua, vestibulum. Membran vestibulum terdiri atas skula dan utricula yang berupa kantong dan dilapisi oleh sel-sel rambut dan silia. Dan selanjutnya, rumah siput atau koklea. Bagian ini merupakan alat pendengar yang berbentuk seperti rumah siput. Di dalam koklea terdapat korti yang berfungsi menerima getaran suara. Inilah bentuk gambar dari indera penciuman. Bagian-bagian hidung dan fungsinya. Yang pertama, rongga hidung, yaitu sebuah lubang tempat di mana beragam organ hidung berada dalam menjalankan fungsinya. Rongga hidung manusia dilengkapi dengan bulu hidung yang berfungsi menyaring kotoran yang masuk melalui pernapasan. Yang kedua, tulang rawan dan tulang nasal hidung. Dilindungi oleh 2 tulang yang terpisah. Tulang rawan letaknya berada di ujung hidung, teksturnya lunak dan bisa bergerak dengan fleksibel. Yang ketiga, rongga sinus. Hidung memiliki 4 rongga sinus yang letaknya terpisah, yaitu sinus maxillaris di pipi, sinus frontalis di dahi, sinus admodalis di antara kedua mata, dan sinus sphenoidalis di belakang dahi. Bagian-bagian bulbus olfacarius. Untuk menjalankan fungsinya hidung ditunjukkan bagian bulbus olfacarius. Bagian ini memiliki fungsi dan bagian-bagian yaitu: 1. Tonjolan olfaktor berperan dalam menerima semua impuls yang dikirim akson menuju otak. Dengan inilah hidung bisa langsung menerjemahkan suatu bau.
Yang kedua, akson atau neurit merupakan sel saraf menghubung yang mengangkut impuls hasil kerja saraf kembali. Saraf pembau reseptor yang menerima stimulus dari gas dihirup. Bagian ini terdiri 7 macam sel reseptor. Dan selanjutnya nasofaring, bagian sistem bernafasan yang menghubungkan hidung dan tenggorokan saat tersedak. Cara kerja hidung akan dihirup dari lubang akan membawa zat kimia seperti aroma. Udara tersebut disaring bulu hidung. Kemudian zat kimia terbawa udara akan melebur bersama dengan lendir di dalam rongga hidung. Zat kimia kemudian diterima sel olfaktorius yang peka terhadap rangsangan. Bau berbentuk uap atau gas. Informasi rangsangan dibawa oleh saraf olfaktorius menuju otak. Otak akan mengartikan informasi sehingga aroma yang tercium akan terdeteksi. Dan selanjutnya indera pengecap. Lidah adalah organ tubuh yang berperan sebagai indera pengecap dengan reseptor khusus yang bisa menerima rangsangan zat kimia yang larut. Reseptor penerima rasa serta baik merupakan sel komoreseptor di mana indera pengecap akan membantu manusia untuk membangkitkan selera makan. Indera pengecap merupakan indera yang berbentuk puting atau kuncup. Pengecap yang mengumpul pada area lidah, yakni yang pertama bagian depan untuk mengecap rasa asin, bagian tepi untuk mengecap rasa manis, bagian belakang untuk mengecap rasa asam, dan bagian tengah untuk mengecap rasa pahit. Secara garis besar, struktur bagian indera pengecap dibagi menjadi 3 bagian, yakni yang pertama radix lingua, yakni pangkal lidah, dorsum linguae, yaitu punggung lidah, dan apex lingua, yakni ujung lidah. Otot lidah termasuk pada otot yang paling kuat di tubuh manusia. Indera pengecap sebagian besar terdiri dari 2 gelombang otot, yakni otot intrinsik lidah yang akan melakukan seluruh gerakan halus, sedangkan otot ekstrinsik akan mengaitkan lidah pada beberapa bagian sekitar dan juga melakukan gerakan kasar yang penting dalam proses mengunyah atau menelan. Yang kedua, otot ekstrinsik lidah akan membuat lidah bisa bergerak mengelilingi rongga mulut serta faring. Selanjutnya B. Indera pengecap. Fungsi indera pengecap. Yang pertama sebagai alat pengecap, yang kedua untuk membantu mengaduk makanan yang ada di dalam rongga mulut, dan yang ketiga untuk membantu membersihkan area mulut, membantu berbicara untuk mengeluarkan suara, dan untuk membantu mendorong makanan ketika sedang menelan, serta mencampur ludah dan makanan sehingga lebih lunak dan setengah cair mudah ditelan. C. Cara kerja lidah pengecap. Untuk cara kerja lidah pengecap sendiri berawal dari makanan atau minuman yang masuk di dalam mulut. Makanan serta minuman yang sudah bercampur dan masuk di dalam mulut nantinya akan merangsang ujung-ujung saraf pengecap. Selanjutnya oleh saraf pengecap, rangsangan rasa akan diteruskan menuju pusat saraf pengecap yang ada di otak. Otak kemudian akan menanggapi rangsangan itu sehingga manusia bisa merangsang sesuatu yang dari jenis makanan atau minuman yang sedang dikonsumsi tersebut. Itulah yang dapat saya jelaskan. Saya Putri Melisa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.